Bab 3371. Astaga, 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 astaga. Kepala beberapa binatang iblis beterbangan ke udara. Darah hitam menyembur keluar seperti hujan. Saat mereka jatuh ke tanah, asap putih mengepul. Blackjack menarikan tarian pembantaian di tengah hujan asam dan membantai abis binatang iblis yang tersisa, menyelamatkan tetua pertama klan Turing. Tetapi lebih banyak binatang iblis menyadari anomali itu dan beralih ke Blackjack. Di setiap arah, sepasang mata hijau bersinar dengan brutal. Binatang-binatang iblis berlari ke arah mereka dengan langkah-langkah kecil dan perlahan-lahan melaju, seolah-olah mereka adalah pasukan ksatria berbaju besi yang sedang menyerang. Berlari, wajah Blackjack berubah warna. Dia menggendong tetua agung klan Turing di punggungnya dan melarikan diri. Semua binatang iblis itu mandiri dan tidak memiliki otak utama. Ketika ribuan tentara berbaris mendekat, bahkan penyihir terkuat pun harus mundur. Para saudari Blackjack bertarung dan mundur. Tak lama kemudian, banyak dari mereka yang diikat oleh tentakel yang menyembur keluar dari punggung binatang iblis itu, dengan luka-luka yang mengerikan di sekujur tubuh mereka. Potongan-potongan besar daging mereka terkoyak dan terbawa pergi. Pemandangan itu sangat mengerikan. Semakin banyak binatang iblis yang mendekat bagaikan air pasang dan hendak mengepungnya. Blackjack, kau duluan. Hela dan Natasha, Kapten Legiun Pembantu, berteriak bersamaan, pergi ke susunan teleportasi terlebih dahulu. Kami akan melindungi jalan mundurmu. Dua wanita paling terhormat di harem mengajukan diri. Hela menarik napas dalam-dalam. Dalam sekejap mata, sisik naga yang mempesona muncul di wajah dan tubuhnya. Aura yang mengintimidasi mengelilinginya dan menyebar seperti api yang tak terlihat. Seekor naga tak kasat mata tampak keluar dari tubuhnya dan terbang ke langit. Ia menatap ke bawah ke bumi dan membuat semua binatang iblis di dekatnya tercengang. Kekuatan naga, bakat alami ras naga dapat mengintimidasi segalanya dengan murka naga. Bahkan binatang ajaib yang paling brutal dan ganas pun akan gemetar ketakutan di hadapan naga yang marah. Namun untuk memiliki kekuatan naga yang begitu dahsyat, seseorang harus membayar harga yang sangat mahal. Setelah beberapa detik, wajah Hela berubah pucat. Api di dalam matanya tampak berkedip-kedip seperti lilin yang tertiup angin. Kapten perempuan itu memanfaatkan kebingungan para binatang ajaib di dekatnya dan bergegas maju. Dia terluka parah dalam pertempuran sebelumnya dan masih mengenakan perban yang berlumuran darah. Selain itu, sejauh pengetahuan Teresa, dia juga menderita kutukan iblis dalam diam. Tetapi dia tampaknya baik-baik saja dan telah beristirahat selama 3 hari 3 malam. Pedang raksasa 2 tangan selebar pintu itu melambai seperti kincir angin di tengah badai. Darah yang mengalir dari luka-luka itu juga terbakar hebat. Wanita tangguh bernama Big Sis itu tampaknya telah membakar dirinya sendiri dan mengubah semua vitalitasnya menjadi kemampuan bertarung. Puluhan kepala binatang iblis itu langsung terpenggal. Gelombang binatang iblis itu dihalangi oleh kedua wanita luar biasa itu. Meskipun itu hanya sementara, namun itu masih cukup mengejutkan. Blackjack menyipitkan matanya, membuatnya sulit mengetahui apa yang ada dalam pikirannya. Dia menatap Hela dan Natasha sebelum dia mengambil keputusan dan berlari menuju susunan teleportasi dengan tetua pertama di punggungnya. Selir-selir lainnya sudah terbiasa dengan hal-hal seperti itu. Mereka mengikuti Blackjack dengan saksama. Namun Teresa tidak tahan lagi. Ia berteriak, tunggu, apa yang akan mereka lakukan jika kita pergi begitu saja? Blackjack tertegun sejenak, tidak menyangka Teresa akan mengajukan pertanyaan kekanak-kanakan seperti itu. Mereka tinggal untuk meliput retret. Blackjack mengerutkan kening. Kalau tidak, tidak seorang pun dari kita akan bisa pergi. Logikanya tidak salah. Taktik yang diambilnya pun sangat masuk akal. Sekarang bukan saatnya untuk berbelas kasihan. Tetapi Teresa merasa hal itu tak tertahankan. Mungkin karena Natasha, sang kapten pelayan, juga tengah menderita kutukan iblis secara diam-diam. Teresa tidak tega melihat kedua gadis itu mengorbankan diri dan ditelan oleh binatang iblis. Bahkan jika kita harus menutup bagian belakang, kita harus mengatur perlindungan silang dan mundur secara bertahap. Dia mengerutkan kening dan meraung, melotot ke arah Blackjack tanpa rasa takut. Ini adalah pertama kalinya dia melepaskan keinginannya dengan bebas setelah dia diteleportasi ke dunia sihir. Itu juga pertama kalinya dia menentang perintah Blackjack. Semua saudara perempuannya tercengang. Mereka tidak menyangka Teresa akan berbicara kepada Blackjack dengan suara sekeras itu. Bahkan Blackjack sendiri sedikit terkejut. Ada kesuraman di matanya, seolah-olah dia tidak menyangka bahwa seorang wanita akan berani bertanya dan melawannya. Sambil menarik napas dalam-dalam, dia berkata dengan sungguh-sungguh, Teresa, dengarkan aku. Ini bukan saatnya untuk kehilangan kesabaranmu. Aku tidak mendengarkan. Aku tidak mendengarkan. Teresa terlalu malas untuk berdebat dengannya. Dia menghunus pedangnya dan bergegas menuju Hela dan Natasha. Suster Hela, Suster Natasha, biarkan aku membantu kalian. Ketika dia sampai di sana, Hera dan Natasha sudah kehabisan tenaga dan hampir pingsan. Teresa menangkap mereka tepat waktu dan tersenyum cerah pada wajah mereka yang terkejut. Biar aku bantu. Teresa berkata lembut, aku di sini untuk berjuang berdampingan denganmu. Ho, binatang iblis yang pertama kali terbangun dari keterkejutannya karena kekuatan naga itu pun menyerbu. Teresa masih menatap Hela dan Natasha dengan hangat. Dia mengangkat tangan kirinya dan menggambar rune ke berbagai arah di udara. Dia menggambar rune dari 5 arah pada saat yang sama dan menggambar susunan rune yang rumit dan halus di udara dengan kecepatan 1/5 kecepatannya. Retak, retak, bam, binatang iblis yang terbang tinggi itu membeku menjadi balok es oleh cahaya biru yang menyembur dari telapak tangan Teresa. Bongkahan es yang tak terkendali beterbangan di atas kepala mereka akibat inersia dan pecah berkeping-keping di belakang mereka, mengubah binatang ajaib itu menjadi pecahan-pecahan es yang berserakan.
Inilah kali pertama Teresa memperlihatkan kekuatan penuhnya tanpa ragu. Itu bahkan lebih memuaskan daripada saat dia berada di alam Pangu. Benua Zamrud memang merupakan dunia sihir dan surga bagi para penyihir. Energi spiritual terwujud dalam sifat sihir di sini. Yang lebih penting, semakin dekat mereka dengan pusat sektor setan darah, semakin padat unsur-unsur magisnya. Banyak mantra yang tidak dapat dilakukan di alam semesta Pangu dapat ditampilkan dengan mudah di tempat ini. Meskipun Blackjack mungkin melihat kemampuan aslinya dan memengaruhi rencana masa depannya, Teresa tidak menyesalinya sama sekali. Dia adalah pria yang berintegritas dan berintegritas. Tidak ada yang perlu disembunyikan. Teresa, baik Hera maupun Natasha tercengang sejenak. Tidak apa-apa, aku di sini, kita di sini. Teresa tersenyum dan menoleh ke belakang, hanya melihat wajah muram Blackjack. Bab 3372. Mendongkrak, keberanian dan kekuatan Teresa telah mengejutkan semua orang di harem, kecuali Herla dan Natasha. Semua orang menatap Blackjack dengan penuh harap. Inilah kali pertama mereka menunjukkan tekadnya di hadapan Blackjack. Blackjack mengerutkan kening dan membentuk tanda aneh. Matanya yang dalam tampak tertutup kabut hitam. Dia menatap Teresa, yang sedang merapal mantra glamor, dalam diam. Meskipun para saudara perempuan harem khawatir akan keselamatan Teresa, Natasha, dan Hera, mereka tidak berani kembali tanpa izin Blackjack. Binatang-binatang iblis di dekatnya melonjak seperti air pasang, satu lebih tinggi dari yang lain. Tidak ada cara untuk melenyapkan mereka semua. Teresa melepaskan tembakan. Banyak peluru ajaib melesat keluar dari tangannya dan membentuk dinding api, jaring listrik, paku es, dan duri di depannya, lalu diterbangkan oleh derasnya darah dan daging. Blackjack, kalau begini terus, mereka semua akan mati. Putri Summer terbakar oleh rasa cemas. Melihat Teresa bertarung sendirian dengan Hera dan Natasha yang kelelahan, entah mengapa, ada benang tak kasat mata yang putus di otaknya. Tanpa menunggu perintah Blackjack, dia mengayunkan pedangnya dan menyerang ke depan. Suster Teresa, Suster Natasha, Suster Hera, biar aku bantu kalian. Putri Summer memegang tubuh Teresa yang menggigil tepat pada waktunya dan mengatakan apa yang baru saja dikatakan Teresa. Kita akan bertarung berdampingan. Di pihak Blackjack, saudara-saudarinya semakin terguncang. Gelombang hitam bergulung-gulung di mata Blackjack. Setelah merenung sejenak, dia tiba-tiba tersenyum lebar. Benar sekali, kita tidak bisa meninggalkan saudari kita. Semua orang dari tim petualangan Blackjack, pergi dan dukung mereka. Mundurlah secara bergiliran. Dalam sekejap mata, temperamen Blackjack yang muram kembali menjadi santai dan tenang saat ia menghancurkan Hell Destroyer Cannon. Dia memimpin serangan dan membantu Teresa dan yang lainnya melawan serangan paling dahsyat dari binatang iblis. Yang dimaksud dengan barisan belakang tentu saja bukan meninggalkan satu pasukan saja untuk mati, tetapi saling mendukung dan mundur secara bertahap dengan tertib. Setelah Blackjack dan yang lainnya bertarung beberapa saat, Teresa, Natasha, dan Hera, pemimpin tentara bayaran wanita, semuanya mengambil napas dan melancarkan serangan berikutnya, memberi Blackjack dan yang lainnya kesempatan untuk mengatur napas. Tak lama kemudian, mereka mencapai susunan teleportasi di ujung pertanian yang melarikan diri. Banyak setan sudah menunggu di susunan teleportasi. Kristal tersebut juga membantu susunan teleportasi terisi penuh. Ayo pergi. Blackjack memimpin gadis-gadis dari kelompok harem ke susunan teleportasi. Setelah menghitung semua orang, mereka akhirnya bisa mengatur napas. Tunggu, susunan teleportasi belum penuh, dan binatang iblis belum tiba. Kita bisa menunggu, Teresa tiba-tiba berkata. Mereka berselisih lagi. Blackjack dan Teresa saling menatap di udara. Blackjack menyipitkan matanya lagi. Namun Teresa menatapnya dengan tenang. Sekarang dia telah memperlihatkan kemampuan aslinya, tidak ada gunanya menyembunyikannya lagi. Entah mengapa Teresa merasa Blackjack sedang merencanakan sesuatu. Dia tidak ingin dibodohi oleh Blackjack. Sekalipun dia tidak bisa menyabotase rencana Blackjack, setidaknya dia bisa menambahkan beberapa variabel ke dalamnya. Tentu saja, iblis itu egois, kejam, dan tidak dapat dipercaya. Tetapi tampaknya selain Medusa, iblis lain tidak berada di pihak Blackjack. Semakin banyak iblis yang memasuki Istana Merah, semakin besar kemungkinan mereka akan dapat memancing di perairan yang bermasalah. Paling tidak, mereka akan dapat mengalihkan perhatian Jack dari dirinya sendiri. Teresa, kamu, semua saudara perempuannya memandang Teresa dengan heran. Mereka punya firasat samar bahwa semakin dekat mereka dengan sektor iblis darah dan Istana Merah Tua, semakin drastis perubahan temperamen Teresa. Dia bagaikan pedang berkarat yang telah disegel dalam waktu lama. Seseorang telah mencabutnya dari sarungnya dengan susah payah, hanya untuk mencucinya dengan hati-hati dan mengembalikannya ke kilau sebelumnya. Bahkan elemen-elemen magis berkumpul di sekelilingnya. Cerobong-cerobong berwarna-warni tampak menyebar keluar dari tubuhnya, cukup untuk menyaingi aura Blackjack yang membakar. Blackjack memandang haremnya. Kebanyakan gadis tanpa sadar berkumpul di sekelilingnya. Hela, yang baru saja diselamatkan Teresa, dan Natasha, kapten para pelayan, serta Putri Summer tidak bergerak sama sekali. Mereka masih berdiri di samping Teresa. Itu adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Blackjack tetap tenang. Ia menatap iblis berotot yang sedang memanipulasi susunan teleportasi. Para iblis berotot itu bukanlah bawahannya. Meskipun mereka kagum dengan keberaniannya dalam menyabotase Hell Destroyer Cannon, mereka tidak harus mendengarkan perintahnya. Banyak prajurit elit dari 6 klan iblis, termasuk iblis bersenjata kuat, belum lari dari pertanian yang tak terkendali itu. Setiap kali susunan teleportasi diaktifkan, akan ada masa pendinginan yang lama. Setan berotot itu berpikir sejenak dan memutuskan untuk mendengarkan saran Teresa.
Di tengah persaingan senyap antara keduanya, Teresa mengambil langkah kecil maju lagi. Dia tidak ingin mempublikasikan konfrontasi samar antara dirinya dan Blackjack. Alih-alih menatap mata Blackjack, dia berjongkok dan membersihkan serta membalut luka Natasha, sebelum meminta Hera meminum obat untuk memulihkan kekuatannya. 5 menit kemudian, suara gemuruh yang menyerupai longsoran salju terdengar dari depan. Sekelompok besar iblis mundur, diikuti oleh banyak binatang iblis yang marah. Bersiaplah untuk menerimanya. Teresa melangkah maju, diikuti oleh Putri Summer, Herla, dan Natasha, kapten para pelayan. Blackjack menarik napas dalam-dalam dan memimpin para prajurit wanita haremnya keluar juga. Mereka terbagi menjadi 2 sayap. Panah yang menyala dan peluru ajaib menusuk binatang iblis seperti 2 gading yang tajam, mengejutkan mereka dan mengubah mereka menjadi ratusan bakso yang saling bertabrakan. Sejumlah besar iblis mengambil kesempatan untuk menyerbu ke dalam susunan teleportasi. Baru pada saat itulah Teresa dan Blackjack kembali ke susunan teleportasi bersama para prajurit wanita. Mereka baru saja melangkah ke dalam susunan teleportasi ketika hampir 100 berkas cahaya muncul dan terjalin menjadi heliks di udara. Heliks tersebut meluas ke dalam kehampaan dan berubah menjadi terowongan tak berujung. Beberapa binatang iblis mencoba menabrak susunan teleportasi. Namun, saat mereka menyentuh susunan teleportasi, kepala atau bagian tubuh mereka diteleportasi ke ruang lain secara acak. Yang tersisa hanyalah bagian tubuh mereka yang terpotong rapi dan tepat. Binatang-binatang ajaib yang tersisa tidak berani mendekat lagi. Di bawah pengawasan mereka, tim petualangan Blackjack dan 100 iblis diteleportasi ke ruang gelap ketiga. Menurut tetua pertama, ini adalah perhentian terakhir sebelum mereka mencapai Istana Merah. Bab 3373. Tempat apa ini? Bersiap untuk bertempur. Semuanya, bersiap untuk bertempur. Aku terluka. Di mana Medusa? Aku terluka. Setelah 2 teleportasi sebelumnya, tidak ada satupun orang yang diibliskan berani meremehkan bahaya ruang gelap yang telah disegel selama 10.000 tahun. Karena takut akan munculnya tanaman merambat pemakan manusia atau binatang iblis ganas lainnya, mereka semua mengangkat senjata mereka tinggi-tinggi seolah-olah mereka berhadapan dengan musuh besar. Unit tenaga uap pada baju besi mereka menyemburkan arus udara yang kuat, mendorong ketajaman senjata mereka sejauh 3 hingga 5 meter dan menerangi ruang kecil. Itu di luar dugaannya, yang ada hanyalah keheningan. Di bawah kakinya bukan humus yang lembut dan lembab, melainkan logam asli. Teresa menundukkan kepalanya dan mendapati bahwa dia sedang berdiri di dek kapal perang super besar dari ribuan tahun yang lalu. Setelah ribuan tahun, dek itu kembali cemerlang seperti sebelumnya. Kecuali lapisan debu tipis, tidak ada tanda-tanda karat sama sekali. Bahkan kata-kata yang terukir di tanah pun terlihat jelas. Sayangnya, bahasa itu merupakan variasi dari bahasa peradaban purba, dan menggunakan banyak singkatan yang hanya digunakan oleh armada. Teresa membacanya cukup lama dan tidak melihat ada yang salah. Para iblis yang selamat dari bencana itu perlahan menyadari bahwa tempat ini berbeda dari 2 tempat sebelumnya. Tempat ini tidak tampak berbahaya, setidaknya, tidak ada bahaya bagi mereka untuk tetap hidup. Mereka berbisik satu sama lain dan berpencar, mencari susunan teleportasi terakhir yang mengarah ke Istana Merah Tua. Tak lama kemudian, saat mereka melepaskan lentera yang melayang di udara secara otomatis, lingkungan sekitar mereka pun menjadi terang. Tempat ini seharusnya menjadi gudang atau bengkel seorang raksasa yang sangat besar. Kontainer hitam yang tak terhitung jumlahnya, ban berjalan, dan jalur perakitan berdiri di sekitarnya. Di kedua sisi jalur perakitan, terdapat ratusan lengan mekanis. Orang lain mungkin tidak mengenalnya, tetapi Teresa dapat mengetahui bahwa lengan tersebut digunakan untuk pekerjaan perawatan atau perakitan. Apa ini? Dia hendak mengamati dengan saksama ketika setan-setan bersorak kegirangan tak jauh dari sana. Sambil memegang tangan Putri Summer, Teresa, Hela, dan Natasha mengikuti Blackjack, hanya untuk menemukan bahwa beberapa iblis telah membuka sebuah wadah dan membawa barang-barangnya keluar. Tidak, lebih tepatnya, mereka tidak membukanya. Wadah itu telah rusak ribuan tahun lalu saat kiamat. Semua barang dan komponen di dalamnya berserakan di tanah. Yang perlu mereka lakukan hanyalah mengambilnya dengan santai. Salah satu setan mengambil sesuatu yang tampak seperti silinder. Ia meraba-raba sebentar dan menaruhnya di pergelangan tangannya. Klan lengan kuat adalah yang terbaik dalam hal perawatan dan modifikasi di sektor setan darah. Mereka sangat menyukai peralatan. Mereka mungkin keturunan para mekanik di armada pada zaman dahulu. Banyak teknologi kuno yang telah tertanam dalam gen mereka, dan mereka memiliki kemampuan yang hampir naluriah untuk memanipulasi warisan leluhur mereka. Ketika Teresa berlari mendekat, ia kebetulan melihat lelaki yang dirasuki setan itu telah meraba-raba sebentar dan menekan semacam mekanisme yang membuat lingkaran cahaya hijau muncul di permukaan silinder. Lingkaran cahaya itu terus berkedip, berubah dari hijau terang menjadi hijau tua, dari hijau tua menjadi jingga, dan dari jingga menjadi merah tua. Lingkaran cahaya itu berkedip semakin sering. Tidak bagus. Pupil mata Teresa mengerut hebat. Tentu saja, dia mengenali benda apa itu. Itu adalah meriam tangan yang dirancang untuk pertempuran anti pendaratan di dalam kapal perang. Turun. Teresa bergegas menarik Putri Summer, Hela, dan Natasha. Ledakan. Begitu mereka bertiga terjatuh ke tanah, meriam tangan yang dikendalikan oleh para iblis berotot itu melepaskan gugusan plasma menyilaukan yang menyapu kepala para iblis dan mengenai wadah raksasa di sisi berlawanan. Iblis itu tidak menyangka bahwa meriam tangan itu begitu kuat dan memiliki daya tolak yang tinggi. Lengannya hancur oleh peluru meriam itu, dan semua komponen internalnya rusak. Untungnya, lengan-lengan yang kuat itu adalah benda buatan manusia dengan berbagai macam peralatan sihir yang tertanam di dalamnya. Lengan-lengan itu bisa diperbaiki meskipun rusak. Dia memegang lengannya. Tidak ada rasa sakit di wajahnya, tetapi dia menatap wadah yang pecah itu.
Sebuah lubang raksasa tiba-tiba muncul di peti kargo, melelehkan sebagian besar logam tebal. Ini adalah sebuah artefak. Sebuah artefak. Setelah runtuhnya peradaban dan hilangnya teknologi, para iblis kembali ke era uap. Mereka belum pernah melihat senjata super yang autentik seperti itu sebelumnya. Dalam sekejap, setan yang memegang meriam tangan itu menari-nari dan berteriak-teriak kegirangan. Artefak, artefak, artefak. Tampaknya itu adalah gudang senjata yang telah disegel selama ribuan tahun. Banyak iblis di dekatnya telah mengambil senjata asli klan purba. Mereka belum pernah melihat teknologi kuno yang canggih seperti itu sebelumnya. Dengan ledakan plasma, sinar mistis, dan energi magis, guntur yang memekakkan telinga bergema di dekatnya. Satu persatu kontainer dibuka dengan keras. Terintimidasi oleh senjata yang menyilaukan, mereka semua bergegas masuk ke dalam kontainer dengan panik. Mengapa ada begitu banyak senjata canggih di kedalaman sektor setan darah? Putri Summer dan yang lainnya terkejut. Mereka menatap Teresa dan berkata, ayo kita ambil beberapa senjata untuk melindungi diri kita juga. Aku ingin tahu bahaya macam apa yang mengintai di dalam istana merah tua itu. Tanpa mereka sadari, Teresa telah menjadi pilar dukungan mereka. Aku hanya perlu mengambil 2 item. Aku harus bergegas dan menemukan susunan teleportasi. Teresa telah melihat banyak hal dalam hidupnya. Dia tidak akan menganggap senjata pertahanan seperti itu sebagai artefak. Entah mengapa, dia merasa ada bahaya tak kasat mata yang mengintai dalam kegelapan yang bahkan lebih mengerikan daripada 2 ruang tertutup sebelumnya. Mengapa? Semua gadis tercengang sejenak. Mereka tidak menyangka Teresa akan begitu tenang dan sama sekali tidak tertipu oleh peralatan sihir purba itu. Terutama bagi Natasha, kapten kelompok tentara bayaran. Dia adalah seorang maniak pertempuran. Melihat para iblis mengambil meriam mini dan pedang rantai dengan kekuatan yang luar biasa, dia sudah lama ingin mencoba. Kita butuh senjata yang lebih kuat. Lihat, para iblis telah membuka banyak peti kemas. Baju sirah yang sangat canggih tampaknya tersembunyi di dalamnya. Ada juga raksasa besi yang bahkan lebih besar dari baju sirah itu. Aku tahu, Teresa berkata dengan kesal, tapi semua itu tidak akan membantu. Ujian Istana Merah tidak sesederhana itu sehingga kau bisa melewatinya dengan pedang berantai atau baju sirah sihir tingkat tinggi. Lagi pula, ruang terakhir sebelum Istana Merah ternyata adalah gudang senjata yang telah lama disegel. Tidakkah menurutmu itu terlalu kebetulan? Entah kenapa, aku merasa ujian Istana Merah sudah dimulai. Kalau kamu mau lulus ujian, jangan sampai kamu tertipu oleh senjata-senjata itu. Bab 3374, Istana Tertutup. Raungan bergema tanpa henti. Lampu merah yang menakutkan berkedip di kejauhan. Suara baja yang berbenturan dan melumasi bergema di udara, seolah-olah seekor binatang purba sedang bangun dan merangkak keluar dari jurang tempat ia berhibernasi selama miliaran tahun. Teresa punya firasat buruk. Berlari. Dia berteriak, temukan susunan teleportasi sekarang dan tinggalkan tempat ini. Sekarang. Blackjack menatapnya dalam-dalam dan menyipitkan matanya, menatap kedalaman gudang senjata yang diselimuti kabut, kegelapan, dan kemerahan. Teresa benar. Blackjack langsung setuju dengan Teresa. Ayo kita cari susunan teleportasi. Sekarang setelah Blackjack berbicara, tidak ada yang keberatan. Bahkan Natasha, si maniak pertempuran, menahan godaan dan melarikan diri ke gudang senjata dengan hanya meriam bahu dan pedang rantai yang digerakkan oleh kristal ajaib. Tak lama kemudian, tetua pertama klan Turing menguraikan informasi yang tertinggal di tanah dan membawa mereka ke susunan teleportasi. Bersama mereka ada Ratu Medusa dan banyak prajurit wanita dari 6 klan iblis, yang telah ditaklukkan oleh karisma jantan Blackjack dan mempercayai kata-katanya tanpa keraguan sedikitpun. Atas perintah Blackjack, penyihir dari klan lengan kuat segera melompat ke susunan teleportasi dan mulai beroperasi. Teresa, di sisi lain, mengamati kembali dengan gugup dan mendapati bahwa sebagian besar orang yang dirasuki setan telah hilang di kedalaman gudang senjata dan diperbudak oleh artefak kuno. Baiklah kalau begitu. Dengan suara logam bergesekan yang tidak menyenangkan, cahaya merah di sekitar mereka semakin terang. Sabuk pengangkut di sekitar gudang senjata tiba-tiba mulai berputar. Lengan mekanis di kedua sisi ban berjalan beroperasi dengan gesit. Satu persatu, mesin perang kecil yang sepenuhnya otomatis secara bertahap terbentuk di ban berjalan dan dipasangi menara, pelat baja, rel, atau perangkat propulsi anti-sendi. Bunyi bip, bunyi bip, bunyi bip, bunyi bip. Pada cangkang baju besi biru itu, lampu indikator berkedip hijau, seolah-olah sepasang mata hijau tengah menatap setan yang menari. Semua mesin perang melompat turun dari ujung ban berjalan dan terhuyung-huyung ke arah iblis sambil menggelengkan kepala. Para setan yang bergembira itu tidak merasakan bahwa malapetaka akan datang. Sebaliknya, mereka mengira bahwa mereka telah mengaktifkan artefak lain yang diberikan oleh para leluhur mereka. Mereka membuka tangan mereka terhadap mesin perang, mencoba menemukan cara untuk mengendalikannya. Seperti yang diharapkannya, cahaya hijau bersinar dari mata hijau mesin perang itu dan memindai mereka satu persatu, seolah-olah IFFS sedang memindai identitas mereka. Namun detik berikutnya, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Setelah bersenandung cepat, mata hijau semua mesin perang berubah menjadi merah tua. Dari pemindaian hingga penguncian, semua jenis peluru ajaib dan laser brutal terjalin menjadi jaring kematian. Puluhan setan yang memimpin dicincang menjadi beberapa bagian sebelum mereka sempat menggerutu. Ada juga banyak mesin perang anti-sendi berkaki 6, yang ratusan kali lebih besar dari gabungan kutu dan laba-laba. Mereka melompat tinggi ke udara dan menempuh jarak puluhan meter dalam sekejap mata, sebelum mereka mencapai pusat iblis dan meluncurkan puluhan rudal ajaib dengan gaya sentrifugal mereka. Api kehancuran segera menyelimuti ratusan meter persegi di dekatnya. Banyak iblis langsung terhempas. Mereka terkoyak dan terbakar hebat di udara.
Adegan yang menggemparkan itu membuat semua iblis yang terperangkap di medan perang ketakutan. Blackjack dan Teresa, yang menyaksikan pertempuran di kejauhan, merasakan darah mereka juga membeku. Mereka saling memandang dengan bingung sejenak dan bergegas membentuk formasi pertahanan. Baru pada saat itulah para iblis menyadari bahwa mereka harus berlari menuju susunan teleportasi. Namun, mereka telah diganggu oleh mesin perang dan terputus dari susunan teleportasi. Mereka hanya bisa memanggil sedikit kebrutalan terakhir di tulang mereka dan melawan mesin perang dengan peralatan ilahi yang baru saja mereka peroleh. Ini adalah ujian kuil merah. Ini seperti membiarkan parasit, Teresa bergumam. Parasit yang selamat dari pembantaian parasit yang tak terhitung jumlahnya adalah Raja Cacing Berbisa yang terkuat. Istana Merah tidak menerima yang lemah. Hanya yang kuat yang dapat mengukir jalur darah melalui pembantaian mesin perang yang memenuhi syarat untuk memasuki Istana Merah. Suaranya baru saja menghilang ketika suara-suara seperti pasang surut bergema lagi. Di permukaan beberapa kontainer megah yang tampak seperti gedung pencakar langit, lampu-lampu yang tidak menyenangkan bermunculan. Lalu tutup wadah itu bergeser terbuka tanpa suara, memperlihatkan bayangan gelap raksasa besi di dalamnya. Mereka adalah dewa besi yang bahkan lebih besar dari prajurit dewa raksasa. Walau hanya 1% kekuatannya yang diaktifkan, tetap saja terasa menyesakan. Dewa-dewa besi mulai bergerak. Mereka tidak perlu menggunakan senjata sama sekali. Mereka dapat menginjak-injak iblis hingga menjadi lapisan daging tipis dengan kaki mereka. Para iblis menyerang garis pertahanan besi dengan putus asa. Hanya kurang dari 10 dari mereka yang berhasil mencapai susunan rune. Pada saat ini, susunan teleportasi telah diperbaiki dan diisi dengan cukup banyak kristal ajaib. Teleportasi dimulai. Kabut tipis menyebar, mendistorsi ruang. Setan besi menyadari anomali susunan teleportasi dan menyerbu ke arah mereka sambil meraung. Semua orang berdiri di susunan teleportasi. Semua jenis senjata jarak jauh menyemburkan api yang ganas, tetapi mereka tidak dapat menghentikan iblis besi itu bahkan sedetik pun. Mereka tidak punya pilihan lain kecuali menyaksikan tangan raksasa iblis besi itu datang tak terhentikan ke arah mereka. Astaga, tepat saat telapak tangan iblis hendak menghancurkan mereka berkeping-keping, teleportasi dimulai. Ruang berputar, terbelah, melengkung, terorganisasi ulang, dan menjadi stabil. Ledakan, tangan iblis yang telah diretas ke dalam susunan teleportasi dan dirobek oleh ruang yang bengkok itu jatuh tak berdaya di samping kerumunan, membuat semua orang terhuyung-huyung. Bersamaan dengan gegar otak akibat teleportasi, semua orang merasakan dunia berputar dan mereka hampir muntah. Namun, mereka akhirnya berhasil lolos dari gudang senjata yang mengerikan itu. Untuk saat ini aman. Tidak ada suara logam yang saling bergesekan yang memekakkan telinga, juga tidak ada bau daging terbakar dan asap di hidungnya. Dia mengangkat kepalanya dan mendapati bahwa dia tidak berada di tengah neraka, melainkan gua yang aneh. Bagaimana ini bisa terjadi? Teresa bingung. Ini seharusnya Istana Merah. Kenapa ini gua? Menurut analisis Teresa, karena sektor iblis darah adalah kapal luar angkasa super besar milik peradaban purba, apa yang disebut Istana Merah Tua seharusnya menjadi jembatan kapal luar angkasa super besar itu, atau setidaknya salah satu kabin terpenting di dalam kapal luar angkasa itu. Sebuah gua. Apa maksudnya? Orang-orang yang disetankan dan selamat dari bencana itu pun turut berdiskusi. Meskipun mereka tidak mengetahui kebenaran tentang kapal luar angkasa super besar itu, gua itu sama sekali tidak seperti istana berwarna merah tua. Apakah itu ujian lainnya? Semua orang berbalik dan menatap tetua pertama klan Turing. Otak tetua pertama klan Turing itu bergerak cepat. Bola matanya juga berputar cepat seperti giroskop, seolah-olah dia sedang mencari jawaban di dalam gennya atau berkomunikasi dengan leluhurnya. Lalu, dia mengangguk dan memberitahu semua orang bahwa ini memang Istana Merah Tua, hanya saja masih disegel. Bab 3375, Ujian Sebenarnya. Tak seorang pun tahu cara membuka Istana Merah yang tersegel itu. Tak ada apapun kecuali keheningan. Tak ada tanda atau petunjuk. Sambil memegang tangan Putri Summer, Teresa menyebar dengan hati-hati bersama orang lain, menjelajahi kedalaman gua. Ia menemukan bahwa gua itu terbuat dari bahan yang bukan logam maupun kayu. Bahan-bahan tersebut hangat dan lembut saat disentuh. Material-material itu meninggalkan kerutan di dalam gua, yang tampak seperti magma yang mengeras. Riak-riak suram menyebar. Saat berada di alam semesta Pangu, Teresa belum pernah melihat yang seperti itu. Tunggu, dia pernah menjelajahi surga bersama Li Yao sebelumnya. Ada busa abu-abu yang tampak mirip dengan material yang menyusun gua itu. Teresa sangat tertarik. Setelah berpikir sejenak, dia mengulurkan jarinya dan menunjuk ke dinding gua. Seperti dugaannya, dinding gua itu elastis seperti karet. Dia mengintip perlahan. Tepat ketika seluruh jarinya terbenam ke dalam dinding gua, ujung jarinya tiba-tiba merasakan sedikit perih. Teresa menarik jarinya dan menyadari ada setetes darah yang menetes dari ujung jarinya. Beberapa peralatan yang tersembunyi jauh di dalam gua telah menampung setetes darahnya. Lalu, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Berpusat di lubang yang baru saja ia buat, serangkaian bunyi bip bergema jauh di dalam gua, seolah-olah didorong oleh darah. Dengungan lemah itu seperti organ dalam seekor binatang raksasa yang terbangun dari jurang yang telah tertutup selama ribuan tahun. Kecemerlangan warna-warni mengalir keluar dari kerutan-kerutan yang tadinya kusam dan mekar di hadapan Teresa bagai bunga-bunga cemerlang. Material yang bukan logam atau kayu tetapi penuh elastisitas itu tampak seperti logam yang setengah padat dan setengah cair. Material itu mengalir perlahan dan mengembun menjadi berbagai bentuk. Riak-riak dan garis-garis cahaya terang membentuk bunga itu. Hampir 100 serat yang tampak seperti benang sari bunga merayap keluar dari lubang yang dibuat Teresa di tengah bunga itu. Serat-serat itu bergetar dan menyebar ke arahnya seolah-olah itu adalah saraf yang hidup.
Seruan bergema tanpa henti. Dari sudut matanya, Teresa melihat bunga-bunga berwarna-warni bermekaran di sekitar penjelajah lainnya. Benang sari bunga-bunga itu membungkus semua orang seperti saraf. Paduan cair, mesin master. Teresa berpikir cepat dan segera mengerti. Gua itu, atau lebih tepatnya, seluruh Istana Merah Tua, terbuat dari mesin-mesin cerdas tingkat master yang sangat kecil dalam bentuk logam paduan cair. Oleh karena itu, tidak diperlukan lagi prosesor kristal tetap, susunan teleportasi, senjata, atau sistem komando sama sekali. Peralatan apapun yang dibutuhkan, semuanya dapat dirakit dengan mesin master secara instan sesuai dengan situasi saat itu. Pikiran itu baru saja terlintas di benaknya. Serat-serat yang menyerupai benang sari itu menusuk dalam ke otaknya. Sungai cahaya yang berkilauan dan berwarna-warni membanjiri otak Teresa tanpa henti dari kedalaman Istana Merah Tua. Ledakan. Teresa merasa jiwanya telah mengalami ledakan dahsyat yang memutarbalikkan waktu. Kemudian, dunia di sekitarnya runtuh dan berubah menjadi miliaran tetes air bulat, yang tertata ulang menjadi gambar yang sama sekali berbeda di bintang-bintang yang berubah. Itu adalah istana yang megah. Atau lebih tepatnya, kokpit pesawat luar angkasa super besar. Banyak sekali pria dan wanita tampan yang tingginya lebih dari 2 meter bekerja keras di kokpit. Berbeda dengan prosesor kristal mainframe pada kapal antariksa Pangu Universe, hampir tidak ada sinar cahaya atau peralatan input dan output di anjungan kapal antariksa super besar tersebut. Manusia-manusia itu tingginya lebih dari 2 meter dan hampir sempurna, tetapi kecemerlangan warna-warni terpancar dari tubuh mereka. Benang-benang cahaya membentuk tato-tato indah yang menutupi setiap inci kulit mereka, seolah-olah itu adalah saraf yang dapat diregangkan sesuai keinginan mereka dan dimasukkan ke dalam logam cair di sekitar kokpit. Melalui mesin master, para anggota kru dan pesawat antariksa menyatu dengan sempurna. Bahkan Teresa sendiri telah berubah menjadi seorang prajurit wanita yang tinggi, cantik, dan berkulit madu. Kulitnya yang terbuka juga diikat oleh benang-benang cahaya yang dapat bertukar informasi secara instan. Bahkan rambutnya telah berubah menjadi bahan-bahan yang berkilauan dan tembus cahaya yang dapat dipanjangkan dan dipanjangkan dengan bebas. Bahan-bahan tersebut dapat dimasukkan ke dalam logam cair dan disambungkan ke jaringan kapal antariksa super besar tempat mereka dapat bertukar data yang luar biasa. Ini, Teresa tertegun sejenak. Dia hampir tidak bisa mengenali siapa dirinya. Untungnya, dia telah mengalami ujian serupa di surga. Tampaknya teknologi pengujian peradaban purba berasal dari asal yang sama. Pengujian yang disebut Istana Merah adalah untuk mengaktifkan gen dan ingatan leluhur mereka ribuan tahun yang lalu di dalam tubuh ras iblis sehingga mereka dapat mengalami pertempuran yang pernah dihadapi leluhur mereka, pengasingan, dan kehancuran. Namun, dia bukan iblis. Mengapa ingatan lama yang bukan miliknya terbangun? Benar, itu Erik, si pengubah bentuk, sialan. Dia menyergapnya saat dia terlalu lemah untuk melakukan apapun setelah dia baru saja diteleportasi ke dunia sihir dan masih berada di tengah-tengah lompatan luar angkasa jarak jauh. Kemudian, dia memodifikasinya hingga tak dapat dikenali lagi dengan metode yang tak tahu malu dan tak terlupakan. Dia ingat bahwa Erik si Transformer telah menyuntikkan banyak hal aneh ke dalam tubuhnya. Pasti itulah yang memberinya sebagian garis keturunan ras iblis. Sekarang bukan saatnya memikirkan hal itu. Teresa memusatkan perhatiannya dan beradaptasi dengan peran dan misi barunya. Dia tahu bahwa ilusi atau ingatan di depannya pasti terkait dengan ujian kuil Crimson. Seperti yang diduganya, begitu dia memahami situasinya, informasi yang mengalir deras membanjiri otaknya melalui jaringan saraf. Kapal perang super besar itu tampak berubah transparan di depan matanya. Dia dapat melihat dengan jelas situasi kabin di sekitarnya dan data yang terkait dengan posisinya. Dia bahkan dapat mengamati kapal luar angkasa super besar itu 360 derajat melalui miliaran menara apung yang menyertai kapal luar angkasa itu. Kapal antariksa itu mesti menjadi kapal induk salah satu armada penjahat dari peradaban purba. Itu jauh lebih besar dari satelit biasa dan hampir sebesar planet. Dibandingkan dengan apa yang disebut benteng planet, di alam semesta Pangu di mana planet-planet telah dilubangi dan disempurnakan, kapal luar angkasa ini tampaknya telah mengambil bahan-bahan paling berharga dari planet-planet dan menyempurnakannya kembali. Sekilas, benda itu tampak seperti berlian yang benar-benar sempurna, tetapi permukaannya saling terhubung satu sama lain, memancarkan sinar cahaya berwarna-warni yang tak terhitung jumlahnya. Sinar cahaya itu ternyata adalah medan gravitasi khusus. Selain mengendalikan menara apung di dekatnya, mereka juga dapat menangkap asteroid, meteoroid, dan debu kosmik di dekatnya dan menyimpannya di reaktor kristal kapal antariksa, menyediakan bahan bakar tak terbatas untuk perjalanan tak terbatas di alam semesta. Bab 3376. Segala macam halo yang glamor mengelilinginya. Lintasan pelayaran dan menara apung tampaknya telah membentuk ekosistem khusus. Itu bukan hanya kapal perang, tingkat planet, tetapi juga galaksi hidup yang menyerap bahan-bahan alam semesta dan berkembang. Namun, sebelum Teresa terpesona oleh keindahan dan kemegahan pesawat luar angkasa itu, dia melihat apa yang ada di belakang mereka. Itu adalah pemandangan paling mengerikan di alam semesta. Itu adalah mimpi buruk yang tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Itu adalah perwujudan kiamat yang dapat menghancurkan segalanya. Sekilas, itu adalah hujan meteor yang tengah melesat dan menderu ke arah mereka tanpa bisa dihentikan. Namun, seiring sistem pemindaian pesawat antariksa itu semakin kuat dan mengirimkan kembali gambar yang lebih jelas dan data yang lebih banyak, Teresa dapat melihat detail hujan meteor dengan lebih jelas. Tentakel-tentakel jelek yang tak terhitung jumlahnya tumbuh dari retakan-retakan yang saling berhubungan pada meteor-meteor itu yang berukuran sebesar asteroid. Tentakel-tentakel itu saling kusut dan menjalin meteor-meteor itu menjadi jaring raksasa yang tampaknya menelan seluruh alam semesta. Jaring raksasa yang tampak hidup itu menerjang armada mereka dari berbagai arah.
Saat jaring raksasa itu menutup dan menggeliat, lingkaran cahaya mengerikan muncul di permukaan meteoroid, yang berubah menjadi wajah-wajah tersenyum dari makhluk-makhluk cerdas yang tak terhitung jumlahnya yang mengancam atau menggoda para pengungsi peradaban purba. Meski ruang hampa alam semesta tidak dapat mentransmisikan suara, Teresa masih dapat mendengar tawa dan teriakan mereka yang menggetarkan jiwa. Aneh sekali, gambar-gambar yang menjijikkan dan suara-suara yang menusuk telinga seharusnya membuatnya jijik, tetapi kepalanya bergetar, dan dia merasa bahwa dia sebaiknya berhenti dan mengakhiri semuanya sekarang juga. Belakangan ini, mereka bagaikan ular hitam yang mengikatnya dan membuatnya sulit bernapas. Tangannya dingin, dan sarafnya hampir terputus dari pesawat antariksa. Pada saat yang sama, suara lain yang seperti es muncul dari kedalaman pikirannya. Hanya ada dua kata. Banjir pasang. Ketakutan, Teresa segera kembali sadar. Jika tebakannya benar, maka itulah rupa sebenarnya dari air bah, paling tidak, itulah rupa sebenarnya dari gelombang kecil air bah yang menelan alam semesta. Menara apung yang berjarak ratusan ribu kilometer dari kapal antariksa itu melepaskan tembakan satu demi satu. Pilar-pilar cahaya berwarna-warni melesat ke arah musuh. Namun, sinar penghancur yang cukup untuk menguapkan seluruh planet itu redup dan lemah seperti lilin yang tertiup angin di tengah debu gelap yang tak terbatas. Bahkan jika mengenai pasang surut, mereka tidak akan menyebabkan kerusakan apapun pada musuh. Sebaliknya, mereka akan membuat pasang surut marah dan mempercepat hujan meteoroid. Jaraknya terlalu jauh. Sebagai seorang penembak dan penembak, naluri Teresa perlahan kembali padanya. Ia berpikir, mengingat jarak yang jauh dan fakta bahwa musuh tampaknya merupakan sekumpulan makhluk hidup tanpa kelemahan atau inti yang jelas, mustahil bagiku untuk melukai mereka dengan serius. Komandan Armada Rock dari peradaban purba seharusnya tahu itu. Mengapa dia membuang-buang energi dan amunisinya untuk hal yang sia-sia? Teresa segera menyadari mengapa komandan harus melepaskan tembakan dari jarak jauh. Saat air pasang semakin mendekat, daya tembak armada semakin ganas. Sinar kematian akhirnya mengembun menjadi pisau bedah tajam dan mencabik-cabik air pasang menjadi ribuan bagian tanpa suara. Namun, tentakel baru tumbuh dari setiap pecahan. Ratusan tentakel melambai kembali pada saat yang sama, menyebabkan riak-riak muncul di ruang tiga dimensi yang stabil. Potongan-potongan banjir itu seperti gurita di laut dalam. Kecepatan mereka langsung meningkat hingga maksimum, yang bahkan lebih cepat daripada kapal antariksa dengan kecepatan penuh. Pasang surut sebenarnya memiliki semacam kemampuan lompatan luar angkasa jarak super pendek. Yang disebut tentakel itu tidak mengambang dalam ruang hampa, tetapi, katak yang melompat dalam ruang hampa. Jika ia ingin menghancurkan gelombang itu sepenuhnya, ia harus menghancurkannya menjadi unit-unit paling mendasar yang tidak dapat dihancurkan lagi. Kemudian, ribuan meriam akan ditembakkan pada saat yang sama untuk memusnahkan semua material. Suatu tugas yang hampir mustahil. Itu juga ujian yang akan dihadapi Teresa. Banyak informasi membanjiri otak Teresa. Dia telah diberi wewenang untuk mengoperasikan ratusan meriam terapung di arah jam 12. Dia harus membentuk garis pertahanan yang kuat dan menahan puing-puing banjir yang datang setidaknya selama 1 jam untuk mendapatkan lebih banyak waktu untuk lompatan luar angkasa darurat Armada Rock. Setiap meriam yang mengapung telah menjadi perpanjangan dari pikiran dan anggota tubuhnya. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa inti dari reaksi meriam yang mengapung itu bergetar dengan kecepatan tinggi. Sinar cahaya yang indah membentuk cat yang berbintik-bintik dan tersebar di kanvas hitam sebelum hancur berantakan oleh puing-puing gelombang pasang. Dengan perhitungan cepat dan manipulasi tepat Teresa, banyak puing-puing pasang surut yang terkena dan terkoyak. Namun, potongan-potongan yang terkoyak masih memiliki kemampuan untuk menggeliat dan menyerang, karena mereka lebih kecil dan lebih lincah. Akhirnya, setengah jam setelah kedua kelompok mencapai satu sama lain, sepotong puing gelombang banjir menerobos pertahanan Teresa dan mencapai benteng terapungnya. Kedua belah pihak begitu dekat sehingga Teresa akhirnya mampu melihat wujud sebenarnya dari pecahan banjir tersebut. Itu adalah jenis sampah yang bahkan tidak muncul dalam mimpi buruk yang paling mengerikan sekalipun. Batu, logam, dan daging bercampur menjadi satu dalam kekacauan. Tidak ada yang bisa disebut makhluk hidup yang seharusnya lahir di dalamnya, namun ia bergerak-gerak dan bernapas di alam semesta yang dingin. Melalui cangkang yang tampak seperti sisa-sisa kapal luar angkasa, Teresa bahkan melihat organ yang tampak seperti mata dengan senyum jahat. Kemudian, banyak tentakel yang terbuat dari daging, serat optik, dan kabel kristal menjulur keluar dari kedalaman puing-puing pasang surut dan menusuk ke dalam benteng terapung. Dengan suara arus listrik, benteng terapung itu ditelan. Gambar meriam mengambang berubah menjadi hitam dan merah. Dalam gambar menara apung di dekatnya, terlihat jelas bahwa menara apung itu telah diselimuti oleh puing-puing banjir bandang dan berubah menjadi kepompong raksasa. Cangkang kepompong itu dengan cepat retak, memperlihatkan menara apung yang baru, berkarat, dan berkarat. Akan tetapi, benteng terapung yang baru lahir itu tidak lagi berada di bawah kendali Teresa atau makhluk purba lainnya. Kapal itu berubah menjadi bagian dari gelombang pasang dan melepaskan tembakan ke menara apung di dekatnya. Jaring senjata Teresa langsung terkoyak. Dia harus mengalihkan sebagian kemampuan komputasinya untuk menghadapi benteng terapung yang rusak. Memanfaatkan kesempatan itu, semakin banyak puing pasang surut merayap masuk dan menggerogoti lapisan pertahanan armada rock seperti bakteri dan virus. Beberapa di antaranya bahkan mendekati kapal perang berbentuk berlian itu. Bab 3377. Sisa-sisa pasang surut menempel pada cangkang pesawat antariksa seperti teritip yang buruk rupa. Tentakel mereka melepaskan banyak asam korosif yang menembus perisai spiritual dan pelat komposit pesawat antariksa dengan mudah dan merangkak masuk seperti hydra. Sinar cahaya tajam yang tak terhitung jumlahnya segera muncul di cangkang pesawat luar angkasa dan mencabik-cabik para penyusup.
Namun, saat daging dan darah para penyusup itu terkoyak, jiwa mereka berubah menjadi api tembus cahaya dan bergema di jalan setapak dan koridor di dalam pesawat luar angkasa. Mereka tampak seperti gurita tembus pandang. Namun dia memiliki wajah seperti dewa langit purba yang tinggi dan tampan. Berhentilah berlari. Kemana sebenarnya kamu berlari? Kemanapun kau lari, kau takkan pernah bisa menyingkirkan kebiasaan buruk manusia, peradaban purba. Kau hanya akan mengubah satu demi satu planet menjadi neraka dan mendatangkan bencana ke alam semesta. Keturunanmu juga akan dikorbankan oleh api neraka. Saling membunuh, bersikap egois, menaklukkan, dan menghancurkan. Itulah kutukan dan takdir alami Anda. Manusia, peradaban purba telah berakhir. Banjir adalah tujuan akhir kalian. Bergabunglah bersama kami dan jadilah satu-satunya kebijaksanaan di alam semesta. Kehidupan yang penuh kedamaian, ketenangan, dan kesempurnaan. Riak menyebar dari kedalaman hantu. Banyak anggota kru klan purba yang memang telah terpesona oleh hantu-hantu itu dan membiarkan gurita-gurita tembus pandang itu menyelimuti mereka. Setelah beberapa saat berkedut hebat, mereka membuka mata lagi, hanya untuk digantikan oleh ketenangan misterius. Semakin banyak setan purba yang meraung ketakutan dan menembaki para hantu. Namun, meskipun mereka mencabik-cabik hantu itu dengan senjata energi mereka hanya bisa mengubah gurita itu menjadi kembang api yang masih menyerbu ke arah mereka. Teresa adalah satu-satunya yang tahu kengerian banjir bandang dan mengingat misinya. Dia sangat menyadari bahwa itu hanyalah sebuah ujian. Dengan ketenangan seorang penonton, dia menggertakkan giginya dan terus menembaki puing-puing banjir bandang tanpa terpengaruh oleh banjir bandang. Saat menara-menara itu runtuh, daya tembak yang berada di bawah kendalinya berangsur-angsur berkurang. Namun, karena semakin banyak anggota kru yang tenggelam dalam bisikan pasang surut, prosesor kristal rangka utama kapal antariksa secara otomatis memberikan lebih banyak izin kepadanya untuk mengendalikan menara apung. Jumlah menara apung di bawah kendali Teresa meningkat dari 50 menjadi 100, lalu 200, 300, dan 500. Itu adalah kumpulan meriam besar yang belum pernah dikendalikan Teresa di alam semesta Pangu. Untungnya, setelah bertahun-tahun mendapat bimbingan terus-menerus dari sang juara tinju dan Li Yao, serta serangkaian kejadian tak terduga di Istana Surgawi, otaknya telah berkembang pesat. Kemampuan komputasinya jauh lebih baik dari sebelumnya. Setelah dia tiba di benua Giok, dia telah disuntik dengan kekuatan misterius oleh Erik sang pengubah bentuk, yang beresonansi aneh dengan istana merah di depannya, memberinya perasaan bahwa dia telah menyatu dengan meriam yang mengambang. Semakin banyak musuh, semakin cekatan gerakan Teresa. Ledakan meriam raksasa itu sealami napas, dan sinar laser yang menyapu itu menari-nari seperti pikiran telepatinya. Pada akhirnya, gugusan meriam mengambang yang dikendalikan Teresa menjadi salah satu dari sedikit sorotan dalam pertempuran untuk melarikan diri. Akhirnya, ketika miliaran puing banjir berkerumun menuju pesawat antariksa, dan hantu yang tak terhitung jumlahnya berkeliaran di jalur dan koridor pesawat antariksa itu siap untuk lompatan luar angkasa. Dalam sekejap, dunia di depan mata Teresa terbelah menjadi gugusan pusaran warna-warni. Sinar cahaya yang membentuk pusaran itu melewati kepalanya dan memanjang menjadi terowongan yang berkelok-kelok. Melewati terowongan yang kecepatannya melampaui kecepatan cahaya, Teresa terjerumus ke dalam kegelapan. Sebaris teks yang berisi informasi luar biasa muncul di depan matanya. Dalam keadaan tak sadar, maknanya muncul langsung di benak Teresa. Anda telah lulus uji identifikasi awal dan memperoleh izin untuk mengendalikan daya tembak Jade IT. Anda diizinkan memasuki area tingkat pertama kokpit. Di dalam paragraf tersebut terdapat banyak informasi yang tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata, termasuk cara membuka area tingkat pertama kokpit, distribusi beberapa menara dan sistem pertahanan internal, serta prosedur operasi. Juga, misi yang paling penting. Setiap orang yang memasuki Istana Merah harus mengaktifkan kembali Jade, kapal perang super yang telah disegel selama ribuan tahun. Tebakanku benar. Teresa berpikir dalam hati, seluruh sektor setan darah adalah Jade, kapal perang super klan purba yang melarikan diri ke tempat ini dengan tergesa-gesa untuk menghindari banjir ribuan tahun lalu. Namun, setelah mereka mengungsi ke tempat ini, karena beberapa alasan, mungkin karena kerusakannya terlalu parah, atau mungkin karena bahan bakarnya habis, para pengungsi terpaksa menyegelnya. Mungkin, pada awalnya, segel itu hanya tindakan sementara. Para pengungsi Dewa Langit Purba berharap mendapatkan sumber daya dan bahan bakar baru di benua Giok sehingga mereka dapat menghidupkan kembali kapal perang super dan membangun peradaban baru. Namun ternyata, mereka mengalami kecelakaan aneh yang menjerumuskan mereka ke jurang kekalahan teknologi dan kesalahan peradaban mereka. Setelah sekian lama, keturunan para pengungsi itu melupakan kejayaan dan takdir leluhur mereka serta wajah asli Jade. Beberapa keturunan pengungsi yang meninggalkan Jade bahkan menyebut tempat itu sebagai dunia setan berdarah. Mereka menganggap rekan senegaranya yang masih tinggal di dalam pesawat antariksa itu sebagai musuh bebuyutan. Dalam satu sisi, Hong Chao benar. Memang sudah menjadi takdir manusia untuk saling membunuh, saling menaklukkan, dan saling menghancurkan tanpa henti. Manusia dan setan di benua Zamrud adalah sama, begitu pula manusia di alam semesta Pangu. Namun, menyerahkan diri untuk mengakhiri takdir seperti itu tidak ada bedanya dengan bunuh diri pada tingkat mental. Kita pasti akan menempuh jalan ketiga selain dari penguasa langit purba dan banjir bandang. Pasti. Dengan kesadaran seperti itu, Teresa perlahan terbangun. Dia menemukan bahwa, dengan kebangkitan otorisasi level 1, kekuatan magis di dalam tubuhnya menjadi lebih aktif dan padat. Kekuatan itu samar-samar dapat bergema dengan elemen magis yang mengambang di dekatnya. Gua-gua di dekatnya pun telah mengalami perubahan tak terduga. Dinding batu yang tadinya kusam berangsur-angsur bersemi dengan kilau metalik seolah terlahir kembali dari api.
Paduan cair setingkat master perlahan mengalir dan mengembun menjadi mesin dan peralatan yang dipenuhi warna masa depan. Bunga logam perlahan-lahan mekar, dan benang sari, serat optik penghubung saraf, bergoyang dan menari dengan anggun. Tetua pertama klan Turing tidak salah. Istana Merah Tua itu adalah jembatan Jade. Pada saat ini, banyak setan terputus dari benang sari dan dikeluarkan dari ruang pengujian. Sebagian besar dari mereka tidak lulus ujian. Mereka bahkan tidak tahu apa sebenarnya pertempuran sengit antara banjir pasang dan penguasa langit purba. Kebingungan mengalir di mata mereka saat mereka melihat sekeliling dengan bingung. Kecuali Teresa, mata Blackjack tetap jernih seperti biasanya, bahkan mungkin lebih tajam. Namun sebelum mata Teresa dan Blackjack bertemu, suara-suara yang memekakkan telinga sudah bergema di luar kokpit. Setelah ledakan dahsyat itu, beberapa setan yang tengah berjaga terhempas oleh ledakan itu dan terbang dengan tulang-tulang patah. Suara benturan armor dan bilah pedang bergema. Aura mengintimidasi yang membakar bagaikan tornado membara. Itu adalah penghancur neraka. Tuan Cooper telah memindahkan pasukan koalisi 6 suku ke tempat ini dengan sangat cepat. Bab 3378. Setelah 3 lapis kegelapan, tidak banyak ahli yang mampu menerobos masuk ke Istana Merah Tua, termasuk 2 pemimpin klan perisai hitam dan klan penjinak binatang. Dari 4 pemimpin yang tersisa, Ratu Medusa dan tetua pertama klan Turing semuanya bertipe pendukung. Hanya 2 pemimpin klan lengan kuat dan klan api yang masih mampu bertarung. Saling berpandangan dengan bingung, kedua penguasa itu tidak punya pilihan lain kecuali memimpin bawahan mereka maju. Mereka tengah bertempur sengit melawan klan penghancur neraka dengan perlengkapan suci yang baru saja mereka peroleh. Namun, para penjaga penjara baru saja membuka 2 gudang senjata kuno setahun yang lalu dan menerima banyak artefak juga. Mereka memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang penggunaan peralatan sihir daripada mereka. Selain itu, masih ada Lord Cooper yang asli. Menara besi itu semegah gunung dan tampak seperti gunung iblis yang bergerak perlahan. Tubuhnya ditutupi oleh lapisan-lapisan baju besi, dengan duri-duri tajam yang tak terhitung jumlahnya mencuat dari celah-celah cangkangnya. Bahkan wajahnya ditutupi oleh topeng yang mengerikan. Pedang raksasa 2 tangan yang bahkan lebih tinggi dari manusia tampaknya memiliki berat ribuan kilogram. Mustahil bagi manusia untuk menggunakannya. Namun, pedang itu berputar seperti badai dengan peningkatan peralatan sihir. Jika seseorang menyentuhnya, tulang mereka akan patah, daging dan darah mereka akan meledak, dan mereka akan terbunuh seketika. Lord Cooper sendiri sudah cukup untuk menekan sisa-sisa pasukan koalisi, termasuk Blackjack dan Teresa. Para ahli dari klan lengan kuat dan klan api tiba di depannya dengan sia-sia. Mereka menabrak batu-batu di pantai seperti gelombang pasang dan terhempas berkeping-keping sebelum terhempas kembali, tetapi mereka gagal menyebabkan kerusakan pada batu-batu itu. Kuba, penguasa bertangan 1000 dari klan lengan kuat berteriak. Lengan mekanis yang menyimpan ratusan senjata dan peralatan perawatan terkoyak oleh kekuatan. Kemudian, pedang raksasa itu menamparkan dadanya dengan sangat keras hingga hampir roboh. Dia terpental puluhan meter jauhnya seperti layang-layang yang talinya telah terputus dan menabrak dinding logam cair Istana Merah Tua, meninggalkan penyok yang mengejutkan. Ledakan, 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 ledakan. Jenderal teratai merah dari klan api melepaskan tembakan. Hampir 100 gugusan api yang menyala-nyala membentuk pasukan yang terdiri dari ribuan prajurit dan prajurit, yang hampir mewarnai kubah tinggi dan megah di atas kepala semua orang menjadi lautan api. Dia melambaikan tangannya dan memerintahkan pasukan yang terbakar untuk menyerang Lord Kuba. Mengangkat tinggi pedang raksasa di tangannya, Jenderal Kupera menebas Burning Legion dan memanggil pasukan tornado di udara. Pasukan tornado dan api saling bertabrakan di udara. Semua orang yang telah berubah menjadi iblis terhempas oleh ledakan itu. Kedua pasukan itu musnah bersama-sama. Yang tersisa hanyalah api redup yang menyebar dan dengan cepat padam seperti lilin yang tertiup angin. Saat Tuan Besar Teratai Merah masih memulihkan diri dari kelelahan kekuatan sihirnya, Tuan Besar Kuba menyerangnya seperti gunung yang runtuh. Ia menurunkan bahunya dan menjatuhkannya untuk bergabung dengan Raja Berlengan Seribu. Dia tak terhentikan, seperti yang diharapkan dari pemimpin spesies terkuat di sektor setan darah, hanya dengan berdiri di tengah medan perang dengan pedang panjangnya, dia memiliki aura yang tak terkalahkan. Dasar bodoh, suara suram dan rendah terdengar dari balik topeng iblis yang mengerikan itu, dengan sedikit nada mengejek. Menurutmu, apakah kau bisa memecahkan rahasia Istana Merah Tua? Biar ku beritahu sesuatu. Bahkan jika tipu daya bodohmu bisa menghentikanku selama 3 hari 3 malam dan membuatmu memeras otak di tempat ini, tetap saja mustahil bagimu untuk mendapatkan hak kendali tertinggi atas Istana Merah dan membuka semua kekuatan sektor setan darah. Kata-kata, izin tertinggi, membuat jantung Teresa berdebar kencang. Tampaknya Jenderal Cooper tahu lebih banyak tentang wajah asli sektor iblis darah, kapal perang Super Jade, dibandingkan iblis lainnya. Hanya aku yang ditakdirkan menjadi penguasa sejati Istana Merah dan sektor setan darah. Perjalanan ras kita jauh lebih rumit daripada sektor setan darah atau benua Zamrud. Di atas dunia iblis dan dunia manusia, ada bintang-bintang cemerlang tak berujung yang menunggu untuk ditaklukkan. Ada pesona yang tak tertahankan dalam suaranya. Ia mengulurkan tangannya kepada para iblis yang telah terluka parah olehnya dan berkata, meskipun kalian bodoh dan tidak tahu apa-apa, kalian sangat berguna dalam perjalanan ras kita. Sekarang, berlututlah dan tunduklah kepadaku. Jangan paksa aku untuk membunuh kalian. Prajurit yang tersisa dari 6 suku saling berpandangan dengan bingung. Di sektor setan darah, yang kuat berkuasa. Wajar saja jika yang lemah tunduk pada yang kuat. Dalam perang saudara ras iblis, hampir tidak ada korban jiwa. Yang lemah sering menyerah kepada yang kuat setelah kemenangan ditentukan. Lagi pula, mereka memiliki impian yang sama, yaitu menaklukkan benua Zamrud dan merasakan sinar matahari.
Selain itu, para kapten klan perisai hitam dan klan penjinak binatang telah terperangkap di ruang gelap, dan tidak ada yang tahu apakah mereka masih hidup atau sudah mati. Tanpa seorang pemimpin, mereka tidak tahu bagaimana cara melawan aura mengintimidasi Lord Cooper. Berhadapan dengan tatapan mata penuh nafsu para Exos yang siap memulai pembantaian pada perselisihan sekecil apapun, banyak orang yang dirasuki iblis dari klan perisai hitam dan klan penjinak binatang menjadi yang pertama goyah. Meskipun mereka tidak berlutut, mereka telah meletakkan senjata dan menyerah melawan. Di balik topengnya, Lord Cooper mengendus dan menoleh ke arah Ratu Medusa dan tetua pertama klan Turing. Penatua pertama Turing, saya tidak mengerti. Mengapa kau tidak menyerahkan peta Istana Merah kepadaku sejak awal? Jika kau melakukannya, banyak darah berharga akan tertumpah di sektor setan darah. Karena kamu tidak memenuhi syarat untuk mewarisi warisan Ratu Merah. Otak tetua pertama klan Turing bergetar hebat di dalam tengkorak buatan yang tembus pandang itu. Ia berkata dengan tenang, membuka Istana Merah tua dengan paksa dan menyerap kekuatan yang tidak dapat kau tanggung hanya akan menyebabkan kehancuranmu, klan penjara, dan seluruh sektor setan darah. Saya tidak memenuhi syarat, hahaha, sungguh lelucon. Lord Cooper tertawa terbahak-bahak. Saya adalah ahli yang tak terkalahkan dari sektor setan darah selama 1000 tahun. Jika saya tidak memenuhi syarat untuk mewarisi warisan Ratu Merah, siapa yang memenuhi syarat? Anda, Ratu Medusa, atau kedua pecundang ini? Kamu tidak mengerti. Tetua pertama klan Turing menghela napas dan hendak menjelaskan, ketika sesuatu yang tidak terduga terjadi. Aura hitam secepat kilat menembus lubang di sisi kiri topeng Grand Monarch Kuba, mencoba menembus rongga matanya. Dengan sedikit memiringkan kepalanya, aura hitam itu menggores topeng itu dengan suara yang memekakkan telinga dan meniupnya. Semua orang menoleh dengan terkejut, hanya untuk mengetahui bahwa Blackjack lah yang telah melancarkan serangan mematikan ke Grand Lord Cooper dengan panah keos. Sayangnya dia masih gagal. Tanpa topeng, rambut panjang Grand Lord Cooper menari-nari liar seperti api hitam. Wajahnya masih tersembunyi di dalam api hitam yang menyala-nyala, tetapi ada tekad dan kesedihan dalam suaranya. Tidak, aku mengerti. Dari api hitam itu, tampaklah wajah laki-laki dan perempuan selembut batu giok. Senyum pahit dan kejam muncul di wajahnya. Saya mengerti harga yang harus dibayar untuk mewarisi warisan Ratu Merah. Saya bersedia membayar harga berapapun untuk kekuatan yang berada di atas semua bintang di alam semesta. Tanpa topeng, suaranya bahkan lebih tajam dan suram. Helaian rambut hitam terbakar menjuntai ke bawah, membuat wajah yang sama sekali berbeda dari auranya yang mengesankan terlihat sangat kejam dan glamor. Bab 3379. Mereka yang telah melihat wajah asli Lord Cooper di antara prajurit yang tersisa dari 6 klan, terutama Raja Berlengan Seribu, Raja Agung Teratai Merah, Ratu Medusa, dan tetua pertama klan Turing, semuanya terkesiap. Kedua penyihir di pihak Blackjack pasti pernah mendengar atau melihat seperti apa rupa Lord Cooper sebelumnya. Mereka juga berseru kaget, seolah-olah mereka baru saja melihat hantu. Teresa teringat sesuatu. Dia menyelinap mendekat dan bertanya dengan lembut, ada apa? Apakah ada yang salah dengan penampilan senior Master Cooper? Bagaimana dia berakhir seperti ini? Salah satu iblis wanita berkata, menurut legenda, Lord Cooper seharusnya terlihat jelek dan agung. Benar sekali, dia pasti punya janggut yang mirip pedang dan tombak. Dia sehebat singa. Penyihir lain menambahkan, bagaimana dia bisa tega mencukur jenggotnya yang tampak seperti jenggot singa. Juga, mengapa dia menjadi begitu feminin dan lembut setelah dicukur. Seberkas petir menyambar hati Teresa. Benar saja, tebakannya benar. Melalui keajaiban Erik Sang Sape Shifter, senior King Cooper berubah menjadi seorang gadis. Tujuannya adalah untuk memasuki Istana Merah dan mewarisi warisan Ratu Merah. Namun, jika dilihat dari ciri-cirinya yang tidak berjenis kelamin dan lekuk tubuhnya yang datar, transformasinya tidak sesempurna Teresa. Atau lebih tepatnya, dia masih tidak lengkap. Mungkin, inilah alasan sebenarnya mengapa dia meninggalkan buku hitam kuno itu kepada Erik dan memintanya untuk melanjutkan penelitiannya. Namun, karena menara ajaib Erik telah dihancurkan oleh tim penjelajah Blackjack, Lord Cooper pasti punya cara untuk mendapatkan peringatan. Oleh karena itu, ia hanya bisa bersiap dan berjalan menuju Istana Merah Tua. Apakah kamu melihatnya? Dengan senyum pahit, Jenderal Cooper berkata, agak frustrasi, ini adalah harga yang kubayar untuk warisan Crimson Queen dan kesadaran yang kudapatkan. Bagaimana denganmu? Apa yang kau bayar, apa yang kau tinggalkan, dan apa yang kau korbankan? Katakan padaku, siapa yang lebih memenuhi syarat daripada aku untuk mewarisi warisan Ratu Merah? Lord Cooper tiba-tiba menjadi marah. Ia mengangkat tangannya, dan kekuatan sihirnya berubah menjadi tangan hitam yang menamparkan Blackjack. Blackjack tidak punya kekuatan untuk melawan sama sekali. Tulang-tulangnya patah, dan ia jatuh ke tanah, menyemburkan darah. Mendongkrak, para gadis harem semuanya terkejut dan menerjang Blackjack. Hela sang naga wanita dan Natasha sang kapten legiun pembantu keduanya melotot ke arah Grand Master Cooper. Apakah kamu Blackjack, pemburu bayaran terkenal dari benua Zamrud? Kudengar kamu mengambil sesuatu yang menjadi milikku. Sambil menyipitkan matanya dan berbicara dengan suara menyeramkan, Grand Lord Kuba melengkungkan jarinya. Baju zirah dan pakaian Blackjack langsung terkoyak. Buku ilmu hitam kuno yang diimpikan Teresa melayang di udara dan jatuh ke tangan Lord Cooper. Hari ini adalah hari yang baik untuk kelahiran kembali Sang Ratu Merah. Tetaplah di sana dan jangan memaksaku untuk membunuhmu. Sambil membolak-balik buku ilmu hitam kuno, Jenderal Cooper berkata dengan santai, kau dan gadis-gadismu mungkin berguna dalam perjalananku untuk menyatukan sektor setan darah dan benua Zamrud. Jika kau tidak ingin melihat gadis-gadis kesayanganmu disiksa sampai mati satu persatu dan seluruh benua Zamrud menderita, kau seharusnya bekerja sama denganku, bukan?
Blackjack memuntahkan seteguk darah hitam lagi. Dia menundukkan kepalanya dan melihat dadanya, hanya untuk menemukan bahwa jejak telapak tangan yang terbakar telah muncul di dadanya dan menyebar seperti kutukan jahat. Tenang saja, aku belum mati. Asalkan kau meminta gadis-gadismu untuk meletakkan senjata mereka dengan patuh, aku jamin kau akan tetap bisa hidup dengan nyaman. Wajah Blackjack tampak muram. Dia terbatuk keras. Mendongkrak, Natasha, kapten kelompok tentara bayaran, menggertakkan giginya. Ayo kita bertarung dengan Lord Cooper. Jangan gegabah. Wajah Blackjack pucat pasi. Ia memuntahkan darah dan berkata pelan, jika kita mempertaruhkan nyawa kita sekarang, kita sama saja dengan bunuh diri. Tunggu saja, aku tidak percaya dia bisa mendapatkan warisan Crimson Queen dengan mudah. Natasha, suruh semua orang untuk meletakkan senjata mereka. Ini, kapten wanita itu tidak mempercayai telinganya. Percayalah, aku punya caraku, tapi tidak sekarang. Blackjack tersenyum. Kecemerlangan aneh terpancar di matanya saat dia berkata, aku hanya butuh kamu untuk percaya padaku. Percayalah padaku sepenuh hati dan berikan kekuatanmu, jiwamu, hidupmu, dan segalanya kepadaku tanpa syarat. Dentang, dentang, dentang. Semua orang di tim petualangan Blackjack, serta prajurit yang tersisa dari 6 klan, meletakkan senjata mereka dan dikawal ke samping oleh prajurit klan penghancur neraka. Segala sesuatunya berada di bawah kendali Sang Raja Agung. Ia telah meramalkan hasil seperti itu sejak lama. Sambil mendengus jijik, ia menjabat tangannya, dan buku hitam kuno yang diimpikan Teresa pun terbakar. Hal-hal aneh terjadi. Di tengah kobaran api, buku hitam kuno itu tidak terbakar habis. Sebaliknya, buku itu meleleh seperti logam cair dan berubah menjadi kunci aneh. Eric benar-benar salah satu penyihir istana terbaik di benua Jade. Pada akhirnya, dia berhasil mengungkap misteri ilmu hitam kuno. Sayang sekali hidupnya terlalu singkat. Dengan kunci di tangannya, Jenderal Cooper berjalan lebih jauh ke dalam gua. Ia mengangkat kunci itu tinggi-tinggi. Tiba-tiba, bunga-bunga logam yang tak terhitung jumlahnya bermekaran di dinding di dekatnya. Benang sari berwarna-warni itu berkerumun ke arahnya dan mengikat kunci di tangannya, sebelum menusuk pembuluh darah dan sarafnya dengan lembut. Lord Cooper tampaknya telah berubah menjadi patung. Sebaliknya, api hitam di sekelilingnya lebih ganas dari sebelumnya. Teresa tahu bahwa Raja Senior Kuba sedang mencoba lulus ujian Istana Merah, atau, lebih tepatnya, ujian giok, agar memperoleh hak kendali pada tingkat yang lebih tinggi. Teresa sangat cemas. Dia tidak yakin seberapa jauh dia bisa bertindak. Sekarang setelah dia datang dengan persiapan dan memiliki kunci, apakah dia bisa mengendalikan Jade secara langsung? Jika memang begitu, bukan saja benua Zamrud akan hancur, makhluk yang begitu brutal, tak terkendali, dan penuh ketidakpastian itu juga bukanlah mitra ideal bagi semesta Pangu. Tetapi Teresa tidak dapat menghentikannya. Kekuatan sihir yang dibangkitkannya terlalu lemah dibandingkan dengan Lord Cooper. Jika dia bertindak gegabah, tidak akan ada yang berubah kecuali dia akan terbunuh. Saat ini, satu-satunya variabel adalah Blackjack. Blackjack, apa yang sebenarnya sedang kamu lakukan? Apa kartu trufmu? Tunjukkan sekarang. Di dunia mental, ujian Jade berlangsung lama. Namun kenyataannya, itu hanya sesaat. Tak lama kemudian, Lord Cooper menarik napas panjang lega dan membuka matanya perlahan. Cahaya cemerlang muncul entah dari mana di matanya. Bibirnya melengkung membentuk senyum percaya diri, dan auranya menjadi lebih dalam dan kuat. Suara gemuruh terdengar dari kedalaman gua. Logam cair di sekitar mereka berubah lagi dan tampak semakin menyerupai jembatan megah dan futuristik. Prajurit yang tersisa dari 6 klan menatap gua yang tidak dikenal itu dengan rasa tidak percaya. Semua pembasmi neraka bersorak. Dinding di depannya yang telah disegel meleleh menjadi 2 sisi seperti lubang tirai air, membuka saluran yang gelap dan dalam. Jalan menuju area tengah jembatan telah dibuka. Sekarang, pergilah dan ambil harta karun kami. Lord Cooper berbalik dan berkata dengan bangga. Yang menyambutnya adalah tentakel emas cemerlang. Hai, tentakel itu terlalu cepat untuk digambarkan sebagai secepat kilat. Bahkan Lord Cooper tidak dapat menghindar atau melawannya. Bahunya tertusuk oleh tentakel itu. Tidak mungkin. Warna wajahnya tiba-tiba berubah. Sambil memegangi lubang berdarah di bahunya, dia mundur 3 langkah dan menatap musuh yang semakin membesar di depannya dengan serius, sambil berteriak, Blackjack, itu kamu. Kamu, bukan manusia. Di bawah tatapan kaget dan ngeri semua orang, Blackjack memancarkan aura yang bahkan lebih jahat daripada Jenderal Cooper. Tentakel emas terang tumbuh dari baju besinya yang menonjol dan menopangnya di tanah dan dinding, mengubahnya menjadi monster yang bahkan lebih jelek daripada laba-laba cacat. Mendongkrak, Teresa dan semua orang di klub penggemar tercengang. Natasha tergagap, bagaimana kau bisa berakhir seperti ini? Apa yang terjadi padamu? Senyum di wajahnya yang penuh garis-garis emas dan raut wajah yang bengkok, masih sehangat sebelumnya. Ia berkata, tenang saja, serahkan semuanya padaku, kau hanya perlu mempercayaiku sepenuh hati dan mendedikasikan segalanya untukku. Sambil melambaikan tentakelnya, dia merangkak menuju Grandmaster Cooper tanpa tergesa-gesa. Terima kasih telah membukakan jalan menuju area tengah jembatan untukku. Aku telah membuang terlalu banyak tenagaku dalam lompatan luar angkasa. Tanpa bantuanmu, aku tidak akan mampu menghadapi kapal antariksa canggih seperti itu dalam waktu yang singkat. Blackjack tersenyum pada Grand Lord Cooper. Kamu sebenarnya apa? Sambil mengangkat pedang raksasa di tangannya, Grandmaster Cooper berteriak, kau bukan Blackjack. Tidak, kau sama sekali bukan manusia. Hai manusia, bagaimana nama-nama yang tidak penting seperti itu bisa mendefinisikan keberadaanku? Blackjack melambaikan tentakel emasnya yang cemerlang dan tersenyum.
Setelah sekian lama, makhluk-makhluk yang berteriak dalam api kehancuran akan memanggil spesiesku, Devourer, tetapi aku sarankan kau memanggilku, Master Devourer. Bab 3380. Master Devourer, lucu sekali. Dengan nyanyian bernada tinggi, garis-garis yang saling berhubungan muncul di pedang raksasa di tangannya. Garis-garis itu meninggalkan badan pedang dan ujung pedang dan menyebar seperti urat saraf. Kemudian, ujung pedang menonjol keluar bersama garis-garis itu dan berubah menjadi gigi gergaji yang tak terhitung jumlahnya. Gesekan gigi gergaji itu memicu api hitam yang ganas, yang diarahkan ke Blackjack seperti naga yang mengaum. Itu hanya reptil kecil, bunuh saja. Para pembasmi neraka menyerbu mendekat sambil meraung. Tentakel Blackjack, di sisi lain, bahkan lebih aneh dan lebih cepat daripada tanaman berduri di ruang gelap sebelumnya. Mereka menembus mata puluhan pemburu iblis dalam sekejap mata. Bahkan tengkorak dan helm mereka hancur. Itu adalah pemandangan yang mengerikan. Tidak, 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 tidak. Semua iblis laki-laki dibunuh tanpa ampun. Namun bagi para penyihir dari klan penghancur neraka, dia hanya menempelkan tentakelnya ke ruang di antara alis mereka dan mengalirkan kekuatan emas cemerlang ke otak mereka melalui tentakel tersebut, sebelum dia mengambil keuntungan 100 kali lipat dari kedalaman otak mereka. Tepatnya dari sudut sektor setan darah mana kau merangkak keluar. Sambil mengayunkan pedang raksasa di tangannya, Lord Cooper menebas kepala Blackjack. Blackjack tersenyum aneh dan membuka tangannya. Tentakel yang tak terhitung jumlahnya mengikat pedangnya sendiri dan mengembang menjadi bentuk pedang raksasa, sebelum bertabrakan dengan Lord Cooper. Ledakan. Benturan dua pedang raksasa itu memicu suara tembakan senjata api. Ledakan itu menyebar seperti gelombang pasang. Teresa dan gadis-gadis di haremnya semuanya terhempas oleh ledakan itu. Namun, pada detik berikutnya, tentakel emas cerah yang tak terhitung jumlahnya mencapai bagian tengah alis gadis-gadis itu. Teresa sudah lama merasa jijik dengan Blackjack dan waspada terhadap setiap gerakannya. Melihat bahwa dia telah memperlihatkan wajah yang buruk rupa, dia sangat terkejut. Ketika tentakel itu mencapainya, dia memiringkan kepalanya secara naluriah dan tidak tertarik pada Blackjack. Tetapi Putri Summer, Hela, Natasha, KR, dan Vera, semua gadis yang telah bertarung berdampingan dengannya dan mengajarinya cara menggunakan dimensi link wrap diikat oleh tentakel tersebut. Tentakel-tentakel itu berfluktuasi seperti ular boa yang aneh dan rakus. Gadis-gadis itu kebingungan. Mata mereka tidak fokus, tetapi bibir mereka melengkung membentuk senyum bahagia setelah mengorbankan segalanya. Dengan penyerapan Blackjack yang tak terbatas, kekuatan sihir gadis-gadis itu dan bahkan kulit dan daging mereka layu dengan kecepatan yang terlihat. Sementara itu, Blackjack yang berada di tengah ribuan tentakel semakin mendominasi. Pada awalnya, Master Cooper lah yang menekannya dengan pedang raksasanya. Namun saat ia menyerap lebih banyak kekuatan dari gadis-gadis di sekitarnya, ia secara bertahap mampu bertarung secara seimbang dengan Lord Cooper dan bahkan berada di posisi unggul. Dentang. Akhirnya, pedang raksasa milik Blackjack menepis pedang raksasa milik Lord Cooper dengan brutal. Bahkan Lord Cooper sendiri pun terpental. Dalam pertarungan kekuatan fisik murni, Blackjack unggul dan mengalahkan ahli terbaik sektor iblis darah dalam 1000 tahun terakhir, Lord Cooper. Bukan hanya gadis-gadis dari kelompok harem, bahkan gadis-gadis dari klan penghancur neraka, selama dahi mereka melekat pada tentakel emas cemerlang milik Blackjack, atau bahkan terpengaruh oleh aura Blackjack, akan bersorak untuk Blackjack dan melupakan bahwa Grand Lord Cooper adalah tuan mereka. Curba memuntahkan seteguk darah dan menatap para penyihir di bawah komandonya dengan tak percaya. Anda, kali ini, dia benar-benar marah. Dia berteriak pada para penyihir klan penghancur neraka, apa yang sebenarnya kalian lakukan? Tidak perlu membuang-buang waktumu. Mereka tidak akan mematuhi perintahmu lagi, karena mereka telah mengabdikan jiwa dan hidup mereka kepadaku dan menjadi wanita-wanitaku. Di tengah jaring laba-laba yang terbuat dari ribuan tentakel, Blackjack menyilangkan lengannya dan tersenyum percaya diri. Apakah kamu masih tidak mengerti betapa mengerikannya musuh yang kamu hadapi saat ini? Iblis tercela di kedalaman sektor setan darah. Hehe, kamu akan menyesal menghina penguasa pemakan dengan kata-kata seperti itu. Bah, Kaisar meludahkan ludah yang berlumuran darah. Ia melihat sekeliling dengan wajah mengerikan, tetapi ada kekeras kepalaan di matanya. Ia meludah dengan dingin, reptil. Ya, reptil, itulah kesan pertamaku tentang makhluk-makhluk di alam semesta yang sunyi setelah aku datang ke garis waktu ini. Tahukah kau, untuk sesaat, aku benar-benar putus asa. Kupikir kekaisaran yang melahap itu akan berakhir dengan sangat konyol di semua alam semesta di semua garis waktu. Untungnya, setelah mengembara entah berapa lama, aku menemukan bahwa ada juga kau di alam semesta yang kecil dan sunyi ini, seekor reptil yang hampir tidak bisa disebut sebagai bentuk kehidupan yang cerdas. Kata Blackjack sambil tersenyum. Perkataannya menimbulkan badai dalam hati Teresa. Kepalanya penuh dengan pertanyaan. Dia tidak tahu apa itu Blackjack atau apa yang disebut garis waktu dan Empire Devouring. Kedengarannya sangat berbeda dari banjir. Apakah Blackjack sejenis monster yang lebih menakutkan daripada pasang surut? Tidak perlu menyia-nyiakan kebijaksanaanmu yang tidak penting dan tandus untuk memikirkan keberadaanku. Bentuk kehidupan lengkap dari ras kita adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa kau pahami, yang hidup dalam garis waktu satu dimensi dan hanya tahu cara bergerak ke satu arah. Meskipun aku kehilangan 99% kekuatanku selama lompatan, aku masih memiliki kemampuan yang tidak dapat kau tolak. Blackjack sedang dalam suasana hati yang sangat baik. Ia bahkan sempat memainkan permainan kucing-kucingan. Klan Devouring adalah penguasa semua dunia di alam semesta. Kami adalah penguasa semua kehidupan cerdas karena kami dapat memanfaatkan kekuatan paling hebat di alam semesta, emosi kehidupan cerdas.
Sedangkan aku bisa membuat gadis manapun dari lawan jenis jatuh cinta padaku dengan mudah dan menyerap kekuatan luar biasa dari cinta mereka yang sekuat magma. Semakin kuat cinta mereka, semakin banyak kekuatan yang bisa aku serap. Aku juga bisa memproyeksikan kekuatan itu kepada mereka lagi dalam siklus yang baik, sehingga mereka akan jatuh semakin dalam ke dalamnya sampai mereka tidak pernah berhenti mencintaiku. Seperti yang bisa Anda lihat, saya menghabiskan beberapa tahun mengumpulkan wanita-wanita terkuat di benua Jade dan menjadikan mereka sumber energi saya yang stabil. Saat ini, bahkan para penyihir di bawah komandomu telah menjadi tawananku dan menawarkan jiwa dan nyawa mereka kepadaku sebagai baterai manusia. Bagaimana kau akan melawanku? Oh, hampir saja aku lupa. Bagi orang yang berpikiran sederhana dan rendah hati seperti dirimu yang hidup di abad pertengahan, aku khawatir sulit bagimu untuk memahami apa arti baterai. Hehe, sayang sekali kapal antariksa ini jatuh ke tanganmu. Syukurlah, aku ada di sini. Ini akan menjadi titik awal kebangkitan Kekaisaran Devouring. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.